Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kembali lagi dengan Ustazah Irma. Di sini Ustazah akan membahas seni budaya. Masih kelanjutan materi dari yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya, yaitu menggambar ragam hias. Ya, oke. Sebelum ke materi, jangan lupa simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa kalian absen melalui komentar, oke? Nah, kita lanjut. Materi yang selanjutnya, lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya, yaitu prosedur menggambar ragam hias. Di sini ada 7 prosedurnya. Yang pertama, sebentar. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat. Yang kedua, menentukan tema ragam hias. Yang ketiga, menentukan teknik menggambar. Yang keempat, menentukan bidang ragam hias. Yang kelima, membentuk sketsa ragam hias. Yang keenam, mewarnai ragam hias. Dan yang terakhir adalah penyelesaian akhir. Ya, oke. Kita di sini bahas satu persatu dari 7 prosedur menggambar ragam hias, oke? Yang pertama, di sini menyiapkan bahan dan alat. Nah, contohnya dalam bidang gambarnya kita menyiapkan apa? Kertas gambar atau kanvas. Oke, di sini ada bahan pewarnanya juga. Nah, kita gunakan cat air atau akrilik sebagainya. Untuk alatnya bisa mistar, kuas cat air atau palet cat air ya. Terus poin yang kedua tadi, prosedur yang kedua, menentukan tema ragam hias. Jadi sebelum kita menggambar sketsa, kita harus tahu dulu tema awal kita menggambar itu apa. Kita tema yang mana? Nah, di sini Ustazah cantumkan ada tema geometris, tema manusia, tema hewan, tema tumbuhan, dan tema benda alam. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali, ini sudah dibahas di bab 1, yaitu konsep menggambar. Ya, di situ kan ada konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, nah di sini kan ada tambahan, yaitu geometris dan manusia. Oke. Konsep selanjutnya yaitu menentukan teknik menggambar. Nah, teknik di sini juga kita pernah membahas di bab 1 ya, ada teknik arsir. Nah, bisa kalian lihat di sini contoh gambar teknik arsir. Nah, teknik arsir juga itu ada jenisnya. Teknik arsir bisa pakai arsir horizontal, vertikal, ya. Terus diagonal, spiral. Ya, di sini teknik arsirnya banyak. Ya. Nah, di gambar ini termasuk teknik apa coba? Nah, kalau yang dicontoh di gambar ini perpaduan dari diagonal juga ada, vertikal juga ada, silang diagonal juga ada ya. Nah, selanjutnya ada teknik Dussel. Nah, teknik Dussel ini lebih tebal daripada teknik arsir. Yang posisi pensilnya yang sudah Ustazah jelaskan di pertemuan sebelumnya, posisi pensilnya itu berbeda dengan memegang pensil dengan teknik arsir ya. Kalau Dussel itu lebih ditidurin dan dia agak sedikit halus hasilnya ya. Nah, Dussel yang pernah Ustazah contohkan juga biasanya ada di kaligrafi ya, itu banyak sekali. Nah, untuk pointillis, nah di sini lihat, ini contoh pointillis. Kalau di pertemuan sebelumnya itu adalah benda yang kita contohkan. Nah, di sini ada daun. Nah, di sini sangat terlihat sekali titik-titik membuat pola daunnya, ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ya. Itu membentuk pola daun tapi dengan menggunakan titik-titik lingkaran, ya. Nah,
Yang ketiga itu teknik akuarel. Nah, akuarel di sini dia menggunakan tetap cat air, ya. Teknik menggambar akuarel itu bisa teknik kering dan teknik basah akuarelnya, ya. Tetapi pada saat mewarnainya dia tipis, tidak terlalu tebal. Nah, untuk teknik plakat ini tebal, sangat jelas ya. Jadi warnanya sangat kuat, ya. Oke, setelah itu konsep selanjutnya, prosedur selanjutnya ada prosedur yang keempat, yaitu menentukan bidang ragam hias. Nah, contoh bidangnya segitiga, persegi, segi 5, ya, segi 6, lingkaran, elips, atau bidang lainnya yang dikehendaki. Nah, itu benar-benar sesuai apa yang kalian inginkan, ya. Kalian menginginkan konsep gambar apa dulu. Nah, baru kalian, oh iya, berarti ini cocoknya dengan bidang yang ini, gitu. Jadi kalian itu harus pikirkan dulu konsep gambarnya seperti apa biar bidangnya pasti, gitu ya. Kalian mau ngambil tema gambar apa ya. Nah, konsep yang selanjutnya yang kelima, di sini ada membuat sketsa ragam hias. Nah, setelah kalian memikirkan dengan matang, oh iya, saya punya tema ini, saya akan menggunakan gambar tema ini. Nah, setelah menggunakan tema ini, berarti kalian harus memikirkan juga, oh, menggunakan bidang ini. Nah, setelah itu kalian tuangkanlah pada kertas gambar kalian. Nah, dengan dituangkannya itu melalui tahapan membuat sketsa dulu. Nah, kita contohnya. Nah, di sini. Nah, untuk membuat sketsa itu hanya menggunakan dengan pensil terlebih dahulu, ya. Untuk pemula-pemula itu menggunakan pensil, ya. Nah, pensilnya ini berupa garisan-garisan yang membentuk pola kalian. Nah, contoh ini di gambar yang pertama. Bisa dilihat ya, ada membentuk daun, bunga, ya, itu dibentuk oleh pensil terlebih dahulu. Nah, sehingga setelah kalian sudah tahu, oh iya, pola gambar bunganya seperti ini, daunnya seperti ini, lalu ke gambar selanjutnya, ini tahapannya selanjutnya. Nah, kita sambungkan dengan garis-garis yang pasti, ya. Ini ragam hias ini biasa digunakan banyak sekali, bisa dibingkai. Nah, kalau kalian bikin menggambar itu ada bingkainya, nah, ya. Nah, itu bisa digunakan di situ juga. Oke. Yang selanjutnya, prosedur selanjutnya. Nah, di sini mewarnai ragam hias. Setelah kalian sudah tahu dan sudah membuat sketsanya, tahap selanjutnya itu mewarnai. Ya, mewarnainya bebas, terserah kalian. Kalian mau pakai krayon, cat air, ya, atau pensil gambar, itu bebas. Ya, sesuai konsep awal kalian menggambar. Ya. Nah, bisa dilihat contohnya. Nah, ini menggunakan krayon. Nah, setelah hasilnya sempurna sudah semua, nah, gambar yang kedua, lihat. Nah, ini sudah akhir ya. Sudah diwarnai secara keseluruhan. Ya. Nah, untuk prosedur yang ketujuh yaitu penyelesaian akhir. Nah, setelah bisa dilihat di gambar yang kedua ini, nah, itu kan sudah sketsa kalian ini sudah diwarnai semua. Nah, sekarang yang ketujuh itu penyelesaian akhir. Jadi diamati dulu. Diamati, dilihat secara keseluruhan gambar yang telah kalian warnai, ya, dengan cermat teliti agar mengetahui gambar yang belum sempurna, di mana titiknya, di mana letaknya, barangkali ada yang belum kewarnai atau ada yang mewarnainya melewati sketsa kalian, garis-garis sketsa kalian. Itu diperbaiki dulu, ya. Oke, di sini pertemuan yang ini cukup sekian, ya. Kita membahas prosedurnya, ya. Prosedur
prosedurnya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang ya, kita langsung ulangan harian yang bab 2 ini ya. Tetapi nanti kalian langsung lihat di Google Classroom masing-masing ya. Semoga kalian memahami dan nanti di rumah kalian masing-masing diterapkan. Oke? Cukup sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf, dan selalu menjaga kesehatan di rumah. Tetap semangat belajarnya. Oke? Tetap semangat, pantang menyerah. Oke? Miss akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafartu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.